Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dengan semua yang nikmat Allah berikan kepada kita, membuat kita bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita sesuai janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur kepada nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku untukmu, dan apabila engkau tidak bersyukur, maka azabku teramat pedih. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, mendapatkan ampunannya dari Rasulullah SAW di yaumil kiamat nanti, dan kita bisa berkumpul bersama beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat bisa melakukan pembelajaran jarak jauh pada hari ini, yang materinya hari ini adalah melaksanakan sholat tasbih dan zikir. Kalau biasanya setiap Jumat kita melaksanakan tadarus Al-Quran dan sholat duha, maka pada hari ini Bapak mengajak kalian melaksanakan sholat tasbih dan membaca zikir. Yang pertama, pelaksanaan sholat tasbih. Rasulullah SAW pernah berkata kepada pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, "Wahai Abbas, maukah engkau aku ajari yang apabila engkau lakukan, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu, dosa yang awal dan dosa yang akhir, dosa yang baru dan dosa yang lama, kemudian dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dan dosa yang terang-terangan serta dosa yang disembunyikan." Kemudian Rasulullah SAW mengajari Abbas dengan pelaksanaan tata cara sholat tasbih, yaitu nanti Bapak akan jelaskan bagaimana tata caranya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abbas, "Wahai Abbas, lakukanlah sholat ini kalau bisa setiap hari dilakukan. Kalau engkau tidak bisa melakukan setiap hari, maka lakukanlah minimal seminggu sekali. Kalau tidak bisa seminggu sekali, maka lakukanlah sebulan sekali. Apabila engkau tidak sanggup melakukannya, maka laksanakanlah setahun sekali. Dan apabila engkau tidak sanggup melaksanakannya setahun sekali, maka laksanakanlah minimal seumur hidup sekali." Karena itu minimal kita pernah melaksanakan sholat tasbih seumur hidup kita sekali, minimal. Jadi syukur-syukur kalau kita bisa melaksanakannya setahun sekali, bahkan mungkin sebulan sekali, seminggu sekali, atau kalau sanggup setiap hari melaksanakan sholat tasbih. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tasbih? Pada prinsipnya, melaksanakan sholat tasbih ini sama seperti sholat-sholat yang lainnya. Sholat tasbih ini dilakukan sebanyak 4 rakaat. Dilaksanakan boleh pagi, siang, sore, atau malam. Dan dilaksanakan hanya bisa secara munfarid atau sendiri. Terkecuali kita belajar di sekolah atau belajar dengan orang tua, boleh berjamaah dilakukan. Tapi kalau kita dalam pelaksanaan yang sebenarnya hanya bisa dilaksanakan secara munfarid. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Pertama, niat. Niat ada yang diucapkan atau dilafalkan, ada juga yang di dalam hati. Nah, bagi yang membacanya dilafalkan, maka bacaannya adalah usolli sunnatat tasbihi. Sekali lagi, usolli sunnatat tasbihi arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan sholat tasbih sebanyak 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, setelah kita melaksanakan niat, kemudian kita melaksanakan takbiratul ihram. Setelah itu kita membaca doa iftitah atau langsung membaca surat Al-Fatihah seperti biasa sholat-sholat yang lainnya. Kemudian kita membaca surat-surat yang sunnah atau surat-surat yang pendek seperti Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas dan surat-surat yang lainnya. Bedanya dengan sholat yang lainnya, sholat tasbih ini ada tambahan bacaan setiap gerakan, ada tambahan bacaannya, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau kalau mau lengkapnya lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, untuk berdiri
atau setelah membaca surat Fatihah dan surat yang lainnya dilakukan sebanyak 15 kali. Kemudian kita melaksanakan ruku. Ruku bacaannya seperti biasa kita baca Subhana rabbil azimi wa bihamdi 3 kali, atau ada juga yang membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli 1 kali. Setelah itu tambahannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kalau tadi berdiri sebanyak 15 kali, ruku sebanyak 10 kali. Kemudian kita i'tidal. Setelah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, tambahannya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kalau dijumlahkan tadi berdiri 15, kemudian ruku 10, i'tidal 10, sudah berjumlah 35. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sujud. Laksanakan sujud dengan bacaan seperti biasa Subhana rabbil a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, atau ada juga yang membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli sebanyak 1 kali. Setelah itu tambahannya yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Jadi jumlahnya 45. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud. Bacanya Robbi fili warhamni wajiburni warfani wazukni wahdini wa'afini wafuani. Setelah itu tambahannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah berjumlah 55 kali. Kemudian setelah itu sujud yang kedua. Seperti biasa membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, atau membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli 1 kali. Kemudian tambahannya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah berjumlah 65 kali dalam 1 rakaat itu. Nah, cuma bedanya dengan sholat yang lainnya, kalau biasanya kita langsung berdiri untuk rakaat selanjutnya atau rakaat kedua dan ketiga dan keempat. Nah, kalau sholat tasbih ini adalah ada duduk sela atau duduk istirahat namanya. Nah, pada saat duduk istirahat itu langsung membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Jadi setelah sujud kedua kita duduk istirahat. Posisinya duduk seperti tahiyat awal, tapi tidak membaca yang lainnya, hanya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kalau di total dalam 1 rakaat itu berjumlah 75 kali tasbih kita baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berdiri 15 kali, kemudian ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud pertama 10 kali, kemudian duduk di antara 2 sujud 10 kali, sujud kedua 10 kali, dan duduk istirahat 10 kali, 75 kali. Begitu seterusnya dilakukan sebanyak 4 rakaat. Nanti di rakaat kedua tidak ada tahiyat awal, yang ada duduk istirahat dan membaca langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Nah, nanti di rakaat terakhir, rakaat keempat, setelah membaca tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus dan seterusnya sampai fil alamina innaka hamidum majid, tambahannya adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Jadi jumlah tasbih yang kita baca dalam sholat tasbih itu kalau di total 75 kali dalam 1 rakaat. Kalau 4 rakaat berarti 300 kali kita membaca tasbih. Subhanallah, ini sangat utama bagi kita, apalagi nanti tugas yang kedua adalah kalian membaca zikir. Bapak membacakan hadis, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi berkata, yusabbihu mi'ata tasbihati fayuk tabu lahu alfas hasanatin au yuhafazu anhu alfu khotiatin. Orang yang membaca tasbih atau subhanallah, yang membaca tasbih atau subhanallah 100 kali doang, maka Allah akan menuliskan baginya yang membaca itu 1000 kebaikan. 100 kali membaca subhanallah, maka Allah akan memberikan kebaikan 1000, dan Allah akan menghapuskan dari orang yang membaca itu dari 1000 kesalahan. Hanya membaca 100 kali subhanallah, maka Allah akan mengampuni dosanya 1000 dosa dan akan memberikan kebaikan 1000 kali.
Kemudian yang kedua, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kalimatani khafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata Nabi, dua kalimat atau bacaan yang ringan diucapkan dengan lisan, dengan lidah, tapi memberatkan timbangan di akhirat, timbangan kebaikan, ketika ditimbang nanti di yaumil mizan. Dan Allah sangat mencintai dengan bacaan ini. Apa bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi ada zikir yang sangat dicintai Allah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini zikir, salah satu zikir yang dicintai Allah, akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Maka tugas yang kedua pada hari ini, kalian membaca minimal, boleh pilih. Pertama membaca subhanallah sebanyak 100 kali. Subhanallah, 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 subhanallah 100 kali. Atau kalian baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu minimal kalian lakukan 33 kali. Boleh lebih dari 33 kali. Ya. Atau kalau mau lengkap lagi seperti bacaan sholat tasbih tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Minimal kalian baca 33 kali. Jadi pilihan membaca zikir pada hari ini, pertama membaca subhanallah sebanyak 50 kali, atau membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sebanyak 33 kali atau lebih, dan membaca subhanallah wa bihamdi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak minimal 33 kali. Kemudian yang kedua itu zikiran tadi kalian buat dalam bentuk video, membaca zikir. Kalau sholat tasbih tadi cukup dengan foto, kemudian foto dan videonya nanti kalian kirim ke Google Form yang Bapak nanti akan sampaikan di chatan. Demikian tugas hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, selalu memberikan keberkahan kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita. Apalagi saat ini sedang dalam wabah pandemi COVID-19, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir dan sholat tasbih yang kita lakukan, maka akan senantiasa melindungi kita semuanya. Mudah-mudahan tugas hari ini menyenangkan, kemudian bisa membawa manfaat dan hikmah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.